Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu CFA. Ini dari kedengarannya agak sulit ya. Memang sulit sih, tapi saya kira ini bisa mudah dipelajari. Jadi CFA ini bertujuan untuk menguji ketepatan indikator atau dimensi yang kita pakai. Apakah dia layak secara statistik atau tidak. Silakan dibuka di bab 4 halaman 102 ya. Nah, ada dua tujuan daripada pengujian CFA ini. Yang pertama, menguji loading factor. Kenapa loading factor diuji? Yaitu menguji hasil validitas dimensi. Jadi harus diuji. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat, kita pakai ke input ke hasil analisis. Sedangkan jika tidak, kita harus keluarkan dari konstruk. Karena akan mengganggu jika tidak kita keluarkan. Nah, ada persyaratan. Yang pertama adalah nilai dari loading factor harus lebih atau sama dengan 0,50. Apabila tidak lolos, harus dikeluarkan dari tahapan pengujian selanjutnya atau CFA. Dalam analisis SEM itu, kita biasa berkali-kali ya melakukan analisis CFA. Kalau di punya Anda itu 4 kali. Tidak ada ketentuan berapa kali. Ketentuannya adalah kita harus mendapatkan CFA yang terbaik dan semua pernyataan harus lolos uji validitas. Baru CFA-nya selesai. Loading factor. Nah, saya ingatkan kembali yang mana loading factor. Yang kuning-kuning ini. Ini adalah loading factor. CFA 1. Ini adalah loading faktornya. Nilai dari loading faktor. Tadi kan syaratnya harus di atas 0,50. Nah, ini seperti PRM1. Dia nilainya 0,9694. Jadi dia memenuhi kriteria uji loading factor. Berbeda dengan PRM2, itu nilainya 0,319. Jadi dia tidak lolos uji CFA loading factor. Makanya PRM2 ini harus dikeluarkan dari tahap pengujian CFA kedua. Nah, kalau di hasil Anda itu yang ada di halaman 102 ya. Jadi setiap variabel dilakukan uji CFA. Kita pertama itu kan uji loading factor dulu ya. Yang kedua kan ada signifikansi atau bootstrapping, itu selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan daya tarik promosi terdiri dari 5 variabel manifest. Daya tarik promosi 5 variabel manifest 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Sini Anda bisa baca selanjutnya. Kita langsung ke hasil CFA yang pertama. Nah, PRM1 CFA pertama 0,694. PRM2 0,319, PRM3 0,665, PRM4 592, PRM5 542. Jadi sesuai ya. Nah, kalau di lampiran itu yang ini silakan dicek di halaman lampiran 4 halaman 37. CFA PRM1 yang mana dia? Yang ini. 694, 319, 665, 592, 665, 592 dan 542. Jadi kita lanjut itu saya ulangi 694, 319,
665, 592, dan 542. Nah, kemudian dari PRM ini saya kasih tanda merah ya, yang tidak lolos uji CFA tahap 1. 319. Jadi PRM 1, CFA 1 yang tidak lolos uji validitas atau loading factor itu adalah PRM 2. Jadi dia keterangannya tereduksi, tidak boleh dimasukkan ke CFA tahap 2. Nah, kita lanjut ke variabel harga. Variabel harga dengan kodenya PRC ada 4 ya. Nah, ini saya tandai. PRC 1 0,417, 405, 269, 875. Nah, ini kalau lihat di gambar PRC 1 417, 405, 426, 269, 875. Jadi kelihatan di sini cuma satu yang lolos, yaitu PRC 4 dengan nilai 0,875. Kita lihat selanjutnya ke variabel kualitas produk. QLV 1. Jadi untuk melihat loading factor bisa memakai gambar ini atau memakai tabel yang ini. Coba kita pakai sekarang tabel ya. QLV 0,075, 162, 540, 618, 744, 636, dan seterusnya. Jadi nilai ini sama dengan ini ya. Ini sudah pasti sinkron dengan yang digambar. QLP ada 9. Kita lanjut ke variabel preferensi. CFA 1 ya. PRF. CPF. Nah, ini dia ada 5 loading factor. 0,494 nilainya sama. 641, 0,776, 631, 0,150. Minat beli MNCBI 317, 429, 349, 0,050, dan 0,852. Nah, begitu juga di tabelnya sama ya. Minat beli 317, 429, 349, 050, 852. Jadi cuma satu yang lolos ini. Nah, yang lolos uji seleksi itu dimasukkan ke CFA 2. Yang tidak lolos itu direduksi. Nah, coba kita perhatikan. Makanya di lampiran ini sekarang ada tahap 2. Karena sudah sedikit ya. Kita mulai dari minat beli saja ya. Variabel minat beli. Minat beli, dia cuma 1. Dia sudah di atas 0,50. Jadi dia lolos. Kita lihat di grafiknya. Nah, tadi kan CBI 5 ini kan ada 5. Sekarang kan tinggal 1. Kemana yang lain? Kita reduksi dari hasil penelitian atau analisis tadi. Karena tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga kita ke variabel selanjutnya. CPF. Tadi ada 3 yang lolos. CPF 2, 3, dan 4.